Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Piana. Di sini saya akan membahas tentang citra bahasa Indonesia di kalangan anak muda di zaman sekarang ini. Oke, jadi bahasa itu merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan di sosial karena menjadi alat sebagai komunikasi dan identitas suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks sosial, bahasa itu tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai simbol yang mencerminkan nilai dan gaya hidup dan kedudukan seseorang di era modern seperti ini. Bahasa Indonesia menghadapi tantangan dan di kalangan generasi muda. Fenomena pengguna bahasa gaul, campuran bahasa asing serta pengaruh media sosial membuat citra bahasa Indonesia mengalami penyesuaian. Nah, jadi untuk pembahasan topik kali ini saya mengundang salah satu seorang pengurus daripada Pondok Pesantren Al-Quwah. Dan daripada itu langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita. Dengan siapa namanya, Pak? Nama saya Abdul Rahman. Jadi biasa dipanggil Abi. Ya, jadi tempat tinggal terus juga kegiatannya sehari-hari apa nih? Kegiatan sehari-hari saya tinggal di Bogor. Kegiatan sehari-hari seperti ya kuliah, tugas. Oke. Ya, kita sudah kenalan dengan salah satu narasumber kita yaitu Abdul Rahman. Ya, jadi beliau ini nanti akan membahas. Karenanya daripada itu jadi di tema yang tentang bahasa Indonesia ini di kalangan masyarakat berpengaruhnya memang sangat-sangat ini banyak sekali tantangannya. Oke, daripada itu kini aku membuat pertanyaan-pertanyaan untuk bisa nantinya dibahas pada segmen kali ini. Nah, untuk itu bagaimana sih menurut AAB sendiri pandangan terhadap pengguna bahasa Indonesia di kalangan anak muda sekarang ini? Jadi kan bahasa Indonesia ini semakin hari semakin jarang dipakai gitu, kebanyakan bahasa campuran ya kan. Nah, itu gimana sih pandangan A sendiri terkait? Pandangan saya di belakangan ini ya di kita satu anak muda, bahasa Indonesia itu terkadang sebagian orang menganggapnya bahasa kedua. Kadang karena kenapa bisa dikatakan bahasa kedua? Karena adanya bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang perlahan-perlahan mulai mengganti bahasa Indonesia itu. Seperti ada yang kata kalau di itu jaksel kan, ada yang bahasa jaksel itu kadang bahasa Indonesia itu dicampurkan dengan bahasa Inggris lah. Terus itu seakan-akan perlahan-lahan bahasa Indonesia itu mulai tergeser oleh bahasa asing itu. Apalagi sekarang kan banyak orang tua, misalkan anak kecil itu mulai dari TK misalnya kan, itu mulai di lesnya apa? Di lesnya dengan ke bahasa Inggris. Jadi perlahan-lahan anak kecil itu udah bisa pintar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia yang baku begitu. Mungkin itu menurut saya tentang pertanyaan tadi. Jadi bahasa ini memang tergantikan ya. Arti bukan tergantikan ini bukan secara menyeluruh. Bahasa ini ada istilahnya yang dinamakan bahasa asing ini mencangkup seperti bahasa-bahasa gaul ataupun bahasa-bahasa daerah. Oke, terima kasih, keren sekali buat pertanyaan yang tadi dan juga pembahasannya sangat luar biasa. Dari itu kita bisa menyimpulkan ataupun kita bisa menggarisbawahi bahwasannya memang bahasa Indonesia di kalangan era zaman sekarang ini sudah tergeser sih. Daripada itu, nah
Untuk itu selanjutnya kita ada pembahasan ke pertanyaan yang kedua nih. Menurut AB, oke, siapa yang paling berpengaruh dalam membentuk cara berbahasa sehari-hari? Yang paling berpengaruh ini apa sih? Misalnya kan kayak teman, terus juga media sosial ataupun lingkungan kampus ya kan. Nah, yang berpengaruh ini apa sih? Jadi siapa gitu yang paling berpengaruh? Dalam bahasa ya, semua ruang lingkungan kita juga berpengaruh semuanya ya, terutama di kalangan ruang lingkup paling kecil yaitu rumah, keluarga. Nah, ketika di dalam keluarga tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu akan membentuk suatu fondasi tentang bahasa itu sendiri gitu. Dan yang terutama yang kedua tentang lingkungan. Iya. Kayak sekitar rumah lah gitu, kayak ke RT. Kalau bahasa di sana mungkin bahasa Inggris atau bahasa gaul, otomatis ke si anaknya juga berpengaruh dalam pengolahan bahasanya. Yang ketiga dalam sistem pendidikan, terutama kan kayak sekolah atau kampus juga mempengaruhi dalam memberikan kesan bahasa, memberikan tambahan bahasa kepada sang anak itu. Jadi semuanya berpengaruh, keluarga, orang sekitar, sekolah, atau masyarakat lah. Itu semuanya mempengaruhi bahasa, katakan bahasa atau obrolan sang anak gitu. Mungkin begitu jawaban saya. Ya, oke. Terima kasih ya daripada jawabannya yang sangat luar biasa. Karena kita bisa garis bawahi bahwasannya yang paling berpengaruh itu adalah ruang lingkup yang kita di mana keluarga, yaitu emang benar-benar begitu berpengaruh. Lantas ada yang kedua ruang lingkup pertemanan ya. Iya, pertama lingkungan lah. Lingkungan ini memang sangat berpengaruh ya daripada gaya bahasa sehari-hari itu sendiri. Dan juga ada lingkungan apa yang ketiga ini? Kayak pendidikan, sekolah. Ya, itu emang bahasa Indonesia ini yang mungkin bahasa yang digunakan dalam lingkup sehari-hari itu memang paling berpengaruh ialah bahasa gaul mungkin ya. Kalau bahasa Indonesia sendiri ataupun baku biasanya dipakai ketika dalam forum-forum diskusi ya, ataupun dalam pendidikan, dalam forum-forum formal. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada A, B sudah menyempatkan waktunya pada wawancara kali ini. Untuk itu terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Semoga menjadikan bahan pelajaran ataupun bahan ajar buat kita semua ya. Terima kasih. Oke, kalau tadi kita membahas dengan apa dan juga siapa yang paling berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kali ini saya mengundang narasumber. Beliau adalah seorang pengajar juga di sekolah menengah pertama ya Mas? Ya, SMP. Di sekolah SMP. Nah, beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, untuk itu mari kita langsung berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Dengan siapa Mas namanya Mas? Saya Anur Mahmudin. Anur Mahmudin. Biasanya suka dipanggil apa nih Mas? Kalau resmi mah biasanya Pak Anur kalau di sekolah. Tapi kalau misalkan di acara lain panggilnya kakak bisa, atau abang juga bisa karena orang Jawa juga kan, atau Mas barangkali nggak apa-apa. Se-enjoy-nya aja. Se-enjoy-nya ya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari biasanya ngapain aja nih Mas? Mengisi waktu luangnya mungkin dengan apa gitu? Kalau untuk mengisi waktu luang mungkin bisa dengan scroll sosial media dengan mencari berita-berita terkini dan terupdate kan. Masya Allah. Nah, jadi itu adalah narasumber kita pada hari ini. Ya, sangat luas juga pengalamannya, juga wawasannya juga yang sangat luas. Maka dari itu langsung saja kita bertanya terkait citra bahasa Indonesia ini di kalangan anak di era sekarang ini. Jadi gini Mas, kadang itu kita lihat bahasa Indonesia yang baku dan baik dan benar ini sudah jarang sekali ya kalau dilihat sekarang ini. Nah,
Untuk itu aku pengen nanyain gini loh. Kapan sih biasanya eh, Kak Anur menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Dan juga kapan Mas cenderung menggunakan bahasa gaul atau bahasa campuran di dalam kesehariannya nih? Boleh tolong dijelasin gitu. Oke. Kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia sendiri tergantung situasi, jadi situasional juga, kondisional juga, tergantung kondisi, tergantung situasi. Jadi yang pertama biasanya saya gunakan bahasa Indonesia itu dalam situasi formal, seperti pada acara-acara gitu kan, seperti pada rapat guru barangkali bisa itu juga menggunakan bahasa yang formal ibaratnya. Adapun untuk bahasa yang campuran atau bahasa bahasa yang dimix kan biasanya kadang kita di tanah Sunda ini biasanya dicampur dengan bahasa Sunda juga kalau misalkan situasinya rada santai gitu, jadi situasi yang non formal menggunakan bahasa campuran. Tapi kalau untuk bahasa baku, bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk memimpin rapat gitu biasanya. Ini seperti itu. Oke, jadi bisa kita garis bawahi ya untuk pertanyaan kapan biasanya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ataupun bahasa yang formal itu ketika dalam situasi ataupun kondisi yang sebagaimana mestinya bahasa itu dilakukan. Adapun ketika non formal seperti di lingkup di tanah Sunda ya mungkin bahasa itu tercampur ya Mas ya. Campuran. Jadi begitu juga dengan bahasa baku itu memang tidak semua bahasa baku itu bisa diterapkan pada yang non formal, betul Mas? Iya. Oke, menarik sekali. Untuk itu kita bahas ke pertanyaan selanjutnya mengenai kalau menurut Mas ini di mana sih bahasa Indonesia yang paling sering digunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang nih? Karena di satu sisi bahasa Indonesia itu yang memang ada beberapa kalangan anak muda atau akademisi ketika berdiskusi pun mereka kadang bahasanya juga campuran supaya lebih dimengerti oleh orang lain. Tapi yang paling mengesankan itu biasanya di mana sih bahasa Indonesia ini yang baik dan benar ini di kalangan anak muda? Biasanya ketika anak muda itu menggunakan bahasa Indonesia itu biasanya digunakan untuk seseorang yang baru pertama kenal biasanya, terutama dari berbeda suku, berbeda daerah misalkan, itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan kalau di kalangan kalau di kampus kan biasanya ketika seseorang itu baru pertama kali dikenal atau baru pertama kali kenalan pasti menggunakan bahasa Indonesia gitu. Adapun untuk cara ngajar menggunakan bahasa Indonesia apabila terdapat beberapa suku biasanya. Seperti kemarin itu kan ada juga yang dari daerah Jawa, ini kan tanahnya tanah Sunda, sedangkan yang muridnya itu dari Jawa, maka kita gunakan bahasa Indonesia. Karena kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dalam mengajar, yang orang Jawa juga ngerti, yang orang Sunda juga ngerti gitu. Oke. Ya, jawaban yang cukup memuaskan buat teman-teman semua apabila menonton wawancara kita pada hari ini. Kita membahas tentang kapan dan juga di mana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dipakai dalam keseharian sehari-hari. Jadi bisa kita garis bawahi bahwasannya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memang biasanya di dalam situasi yang formal ya. Iya, biasanya. Yang formal itu mencakup ketika sedang mengajar dari apa yang disampaikan oleh beliau dan juga dalam situasi kondisi pada saat pertemuan pertama kenalan. Nah, jadi memang menarik sekali kalau kita lihat bahwasannya bahasa yang baik itu yang baku ini memang terlihat ketika pada saat awal kenalan dengan orang asing ataupun orang baru. Jadi pada saat itu mulailah timbul ketika
bahasa Indonesia itu dipakai dengan bahasa yang baku. Contoh ketika siapa nama Anda, kamu, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi catatan kita pada hari ini. Untuk itu, adakah kesan ataupun pesan yang bisa disampaikan tentang pertanyaan yang aku buat gitu? Oke. Jadi pesan yang pertama, jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, dan dalam teks Sumpah Pemuda juga itu bahwasanya putra-putri Indonesia itu menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Jadi artinya ketika seseorang itu di tanah yang bukan kelahirannya, di tanah perantauan misalkan, alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia dulu sebagai kata sapaan atau sebagai pembukaan kan ibaratnya, daripada kita menggunakan bahasa tanah kelahiran kita yang kita itu tidak lahir di sana misalkan, otomatis kan tidak ngerti juga ibaratnya tanah yang di situ, orang-orang yang di situ. Jadi mungkin seperti itu, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan di mana digunakan untuk menghindari hal-hal yang intoleran juga kan, intoleransi. Tapi buktinya bahasa Indonesia di sini ketika seorang itu di forum terbuka misalkan, dan ketika seseorang itu bertemu dengan orang yang satu asal daerahnya misalkan, itu langsung berubah biasanya. Misalkan ada orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan misalkan. Nah, ketika ada dua orang Kalimantan, atau ada dua orang yang bahasa Jawa, atau otomatis yang orang-orang tersebut itu langsung menggunakan bahasa daerahnya masing-masing biasanya. Ketika ada satu orang lebih dari daerah itu, jadi kan menggunakan bahasa yang daerah masing-masing itu kan merupakan ciri intoleransi juga. Makanya harus toleransi lah. Makanya ketika seorang itu tidak berasal dari daerah yang sama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, cukup memuaskan buat teman-teman semua yang nantinya menyimak kita pada wawancara hari ini. Karena dari itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut dalam kegiatan wawancara ini. Jadi banyak juga ilmu yang bisa kita dapat dari beliau mengenai citra bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era yang serba modern ini. Karena kan bahasa Indonesia sendiri terkadang lebih ke sekarang ini banyak yang penggunanya campuran. Adapun dengan situasi dan kondisi yang memang pada saat itu, jadi bisa kita cermati bahwasannya memang bahasa Indonesia ini layaknya dipakainya itu sesuai dengan kondisi ataupun situasi yang sedang kita lakukan. Untuk itu terima kasih Kak Nur. Sama-sama. Oke, sip. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas dengan kapan dan juga di mana bahasa Indonesia itu diberlakukan ataupun dipakai. Untuk itu hari ini saya akan mengundang ataupun menghadiri salah satu mahasiswa dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPI, yang memang beliau ini aktif dalam organisasi juga, baik di luar ataupun di dalam kampus. Cukup menarik narasumber kita kali ini. Langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kali ini. Dengan siapa Mas ya? Kenalkan, nama aku Muhammad Naufal Fatoni atau biasa dipanggil Naufal. Cukup kenalnya apa lagi? Mungkin bisa dijelaskan kesehariannya ataupun hobinya gitu. Keseharian. Keseharian saya sebagai mahasiswa aktif semester 3 di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Muria Bandung. Kalau terkait hobi, mungkin bisa dibilang hobi saya itu mendengarkan musik, membaca, dan juga menonton film. Itu sih. Menarik teman-teman semua. Jadi pada wawancara kita kali ini kita mengundang seorang aktivis muda yang memang kita tahu jejak beliau ini memang sungguh-sungguh
sangat kita apresiasi teman-teman semua. Jadi aku di sini ingin bertanya nih tentang citra bahasa Indonesia di kalangan anak muda zaman sekarang nih. Ya, jadi menurut Kanoval, mengapa sebagian anak muda menganggap bahasa Indonesia ini kurang keren gitu dibanding bahasa asing? Di satu sisi ketika dalam forum diskusi kadang kita melihat seorang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baku ini kadang terlihat lebih kesannya kayak sebagai menggurui. Nah, karena di balik itu kadang dilihat bahasa Indonesia ini kayak kurang keren gitu, tergantikan dengan bahasa asing yang campuran, ada mungkin bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, itu bagaimana nih menurut Kanoval? Coba bisa dijelaskan mungkin. Baik, mungkin kenapa ya di kalangan anak muda, di kalangan Gen Z gitu, bahasa Indonesia khususnya bahasa Indonesia yang baku gitu itu jarang banget digunakan. Nah, itu tuh mungkin karena faktor lingkungan ya, pertama faktor lingkungan. Karena ya mungkin memang mereka belajar bahasa Indonesia, mungkin memang bahasa Indonesia itu bahasa ibu mereka, bahasa yang digunakan sehari-hari. Tapi mungkin karena tergerusnya zaman yang akhirnya kemudian ada bukan intervensi ya, kayak apa? Ada masuknya budaya luar juga, integrasi dari budaya luar kayak budaya Eropa, budaya Arab dan lain sebagainya. Nah itu mungkin salah satu faktor utama yang menyebabkan generasi sekarang itu jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahkan bahasa Indonesia yang baku itu mungkin hanya digunakan ketika hal-hal formal seperti ketika tugas ataupun ketika melakukan penulisan berita, penulisan artikel dan lain sebagainya. Hanya dilakukan seperti itu. Nah, mungkin juga faktor keduanya itu karena mungkin menurut mereka bahasa asing ataupun budaya luar itu sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau di dalam psikologi komunikasi itu ada yang namanya atensi. Nah, di mana atensi ini faktornya itu adalah adanya sesuatu yang baru. Karena ya kita sebagai manusia, apalagi Gen Z gitu ya, kita tuh sering bosan dengan hal yang itu aja, ya nggak sih? Iya betul. Nah, untuk itu karena adanya hal yang baru dan menarik itu kemudian menjadi atensi, kemudian menjadi daya tarik gitu. Jadi kita tuh semakin tertarik dengan hal itu dan kemudian sehingga hal yang seharusnya kita gaungkan, hal yang seharusnya kita budayakan seperti bahasa Indonesia baku atau bahasa Indonesia formal itu semakin tergerus karena adanya budaya baru tersebut, bahasa asing dan sebagainya. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahasa asing atau apalagi bahasa Inggris itu sangat penting, sangat krusial. Tapi kita juga kita juga harus maksudnya tuh melestarikan apa yang sudah menjadi bahasa kita gitu. Bahkan harusnya kita itu harus bisa mengenalkan bahasa Indonesia yang baku kepada dunia luar, bukan malah kita yang ikut tergerus dengan bahasa-bahasa ataupun budaya-budaya luar. Itu sih menurut saya. Oke, cukup menarik dari pembahasan yang disampaikan oleh Kanoval. Bahwasannya kita bisa garis bawahi banyaknya faktor-faktor yang dimana bahasa ini menjadikan bahasa Indonesia yang terlihat kurang keren gitu. Karena di satu sisi ada faktor lingkungan, terus juga ada faktor tentang bahasa Inggris yang memang dibilang bahasa yang kekinian gitu. Jadi ada campur aduk ataupun di sini kita garis bawahi ada atensi. Sesuatu yang berubah ya. Ya, sesuatu yang menarik perhatian, sesuatu yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya bahasa ini memang tergantung daripada kita memakai keseharian tersebut. Kalau misalkan di kalangan anak muda Gen Z kita lihat bahwasannya bahasa asing memang sekarang ini lebih ke dipakai campuran dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk itu kita bisa tahu bahwasannya memang ya tadi kan kita bahas bahasa Indonesia ini kurang keren gitu ya. Di kalangan Gen Z tersingkirkan dibanding dengan bahasa-bahasa asing. Nah, sangat memang teman-teman semua kalau misalkan lebih jelasnya nanti kita akan diskusi sama-sama. Nah, untuk itu kita ke pertanyaan selanjutnya.
Jadi bagaimana menurut Kanoval Ya, yang cara yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran sosial agar generasi Gen Z lebih menghargai bahasa Indonesia, karena di sini kita lihat bahwasanya bahasa itu kan banyak ya, apalagi kita di kalangan kampus ini kan berbagai macam daerah, nggak mungkin kan kalau kita lihat bahasa yang mereka gunakan itu bahasa yang baku, karena memang sudah banyak yang muncul budaya-budaya asing ya yang memang mempengaruhi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi bagaimana nih menurut Kanoval cara yang efektif yang memang bisa menumbuhkan kesadaran sosial agar generasi kita ataupun generasi Gen Z lebih menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas bersama. Oke. Boleh dong diminta penjelasannya sampai berapa? tentang kesadaran ya. Iya. Ketika kita berbicara tentang kesadaran ataupun awareness gitu, apalagi kalau ini tuh kesadaran yang kita lihat kesadaran kolektif, kesadaran bersama gitu ya. Nah, gimana cara menumbuhkan kesadaran ini? Tentu saja minimal maksimalnya itu kesadaran harus tumbuh di diri kita sendiri pertama, ataupun namanya itu self awareness, kesadaran diri sendiri. Nah, kita tuh harus bisa menumbuhkan kesadaran diri kita bahwa oh ternyata bahasa Indonesia tuh kaya akan bahasa Indonesia formal itu keren, bahasa Indonesia baku itu sangat keren gitu dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, kita harus sadar akan itu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita sudah membangun self awareness, nah baru nanti kita ke tingkat selanjutnya, yaitu membangun kesadaran secara bersama, secara kolektif gitu. Nah, ketika kesadaran secara individu itu sudah terbentuk, nah maka akan sangat mudah untuk kemudian menularkan kesadaran itu kepada yang lain, kesadaran kolektif, khususnya kepada Gen Z. Nah, terus cara yang kedua, menurut saya yang paling efektif untuk mempertahankan atau melestarikan bahasa Indonesia yang formal, gimana caranya Gen Z atau pemuda itu bisa kemudian mencintai bahasa sendiri, adalah dengan memperbanyak literatur atau perbanyak bacaan, terutama khususnya bacaan non fiksi. Nah, seperti artikel, terus berita, opini, terus apalagi majalah dan lain sebagainya. Jadi literatur yang memang buku-buku ini tuh bukan buku-buku fisik seperti yang kayak novel ataupun apa ya, cerpen ataupun apa gitu. Nah, itu kan buku-buku yang kayak gitu tuh pasti bahasanya bukan menggunakan bahasa yang formal, ya kan? Betul. Apalagi novel gitu ya, bahasa cerita. Apalagi kita tuh Gen Z dicap sebagai generasi video atau generasi audio karena kita tuh jarang membaca. Nah, makanya kita tuh balik ke yang poin pertama tadi adalah gimana caranya kita bisa menumbuhkan self awareness. Karena saya pernah mendengar bahwa be the architect of your environment. Jadilah arsitek di lingkunganmu sendiri. Nah, jadi ya mau dimanapun lingkungannya, maka kita harus bisa mungkin menjadikan diri kita sebagai arsitek gitu. Jadi jangan mudah untuk terpengaruh, jangan mudah untuk terintervensi kepada orang lain. Maka kita harus menumbuhkan kesadaran itu dimulai dari diri kita sendiri. Itu memperbanyak literatur. Itu sih memperbanyak literatur. Dan setelah memperbanyak literatur, gak cuma membaca, tapi juga mencoba menuangkan isi bacaan itu dengan bahasa kita sendiri. Silakan dengan menulis, mencatat, ataupun ada yang namanya tuh resensi buku. Nah gitu, resensi buku, resensi film. Itu sih menurut saya cara yang efektif ya. Nah, jadi dari pembahasan yang disampaikan oleh Kanoval ini memang ada beberapa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan ataupun generasi muda. Nah, ini bisa kita lihat bahwasannya sadar dengan tumbuh, artinya jadi dari kesadaran diri sendiri itu memang sangat-sangat penting untuk kita bisa menerapkan bahasa itu sendiri, yang artinya ketika kesadaran itu timbul dari diri kita, maka akan ada yang namanya perubahan pada diri kita.
Karenanya kesadaran itu memang hal yang paling penting yang harus kita tanam di dalam diri kita. Nah, untuk yang kedua, ada pembacaan yang non fiksi. Ini menjadi salah satu yang paling penting untuk kita bisa menumbuhkan kesadaran sosial khususnya. Di sini bacaannya itu yang memang membuat kita sehari-hari membaca dengan banyaknya kosakata yang baru, menjadikan cara bicara kita juga berbeda. Ya. Betul, karena memang ini bacaan ini sangat berpengaruh dengan cara bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dan juga yang ketiga itu apa tadi yang ketiga itu Mas? Apa? Yang setelah bacaan non fiksi ada juga menulis ya. Menulis. Nah, jadi setelah kita baca itu juga kita bisa menerapkan ataupun mengaplikasikan, menuangkan isi dari bacaan kita, bisa dengan menulis ataupun bisa dengan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu menjadikan ataupun menimbulkan kesadaran sosial di dalam kita bisa menerapkan bahasa Indonesia itu sebagai identitas dari kita bersama. Oke, penjelasan kali ini mungkin cukup menarik dan akan kita bahas apabila ada pertanyaan nanti dari teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Nova karena telah menyempatkan waktunya pada hari ini, pada pembahasan kali ini, karena kita bahasannya memang tentang citra bahasa Indonesia di kalangan anak zaman sekarang. Adapun mungkin minta pesan ataupun kesannya buat wawancara kita pada hari ini. Jadi adakah pesan buat teman-teman nanti yang melihat video kita pada hari ini tentang bahasa Indonesia? Oke, silakan Mustafa. Untuk pesan mungkin cuma satu. Kesadaran adalah awal dari suatu perubahan. Untuk itu kita harus dimulai dengan sadar, karena dengan sadar yang nantinya itu akan terbentuk menjadi sebuah rutinitas atau sebuah kebiasaan. Nah, yang akhirnya nanti kebiasaan itu akan merubah suatu kebiasaan kita yang buruk jadi yang baik gitu. Hijrah gitu. Itu pesan saya. Jadi yang penting mah sadar dulu. Karena setelah mendengarkan atau melihat video ini mungkin sedikit banyaknya pasti terbesit di hati atau pikiran kalian. Wah, ternyata iya ya, kayak bahasa Indonesia tuh emang kaya. Nah, itu namanya kesadaran. Maka kesadaran itu jangan sampai stuck di situ aja, tapi kembangkan kesadaran itu yang akhirnya kemudian merubah menjadi kebiasaan. Itu pesan saya itu sih. Sadar. Oke. Ya, dari pesan itu kita bisa mengetahui bahwasanya memang kesadaranlah yang paling penting. Kesadaran bisa menjadikan perubahan di dalam diri kita sendiri. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Nova. Ya, terima kasih kembali. Oke, cukup itu saja. Sekian dari saya dan juga Kak Nova. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.